Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diandra Zafira, NIM 043. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani teman-teman sekalian untuk berkeliling di Masjid Al-Falah atau biasa disebut dengan Masjid Seribu Tiang. Jika teman-teman penasaran, mari kita lihat aja isi dalamnya dan juga sekitaran dari masjid ini. Kali ini langkah kakiku tertuju pada Masjid Al-Falah yang begitu indah. Beralamatkan RT 01 RW nomor 60 Jalan Sultan Toha, Legok, Telanai-Pura. Sejarah masjid ini cukup panjang dan akan banyak cerita yang bisa aku sampaikan melalui layar kaca. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di kota Jambi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Seribu Tiang. Meskipun jumlah tiangnya hanya 256 buah, masyarakat setempat biasa menyebutnya demikian. Masjid ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Menurut sejarawan setempat, pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan Istana Tanah Pilih. Ada sejarah singkat yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua. Lokasi di mana Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Namun, pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda dan dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di lahan bekas Istana Tanah Pilih dari Sultan Toha Saifuddin. Pada tahun 1858, saat terpilih menjadi Sultan di Kesultanan Jambi, Sultan Toha Saifuddin membatalkan semua perjanjian yang dibuat Belanda dengan mendiang ayahandanya, karena perjanjian tersebut sangat merugikan Kesultanan Jambi. Saat itu, Belanda sangat marah dan mengancam akan menyerang istana. Namun, Sultan Toha justru lebih dulu menyerang pos Belanda di daerah Kumpe. Pasukan Belanda melakukan serangan balasan dan membumi hanguskan komplek istana Tanah Pilih. Pada tahun 1906, lokasi bekas istana sultan tersebut dijadikan asrama tentara Belanda yang digunakan sebagai tempat pemerintahan keresidenan. Di era kemerdekaan sampai tahun 1970-an, lokasi tersebut masih difungsikan sebagai asrama TNI di Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka di tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam dari Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh Jambi diantaranya Nurdin Hamzah, rekan-rekannya, serta gubernur saat itu sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasikan asrama TNI. Dalam proses pembangunannya, masjid ini memakan waktu kurang lebih selama 9 tahun. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjidnya adalah 6.400 meter persegi dengan ukuran 80 meter dikali 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal, bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasi, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam, tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang di tahun 2008. Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid merupakan material beton bertulang. Bila dipandang sepintas lalu, jajaran tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung di kota Roma. Terletak di Italia dan yang pastinya dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah dari Jambi ini. Pada bagian luar Masjid Agung Al-Falah akan ditemukan sebanyak 192 tiang berbahan beton
yang berwarna putih, menjadi penyangga bangunan masjid bagian luar. Tiang-tiang ini memiliki ukuran yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tiang-tiang yang berada di dalam masjid. Selain itu, masjid juga tak memiliki dinding sehingga benar-benar terbuka. Ketika memasuki ke dalam masjid, terdapat 40 tiang dengan diameter yang lebih besar. Tiang-tiang ini berhiaskan ukiran yang terbuat dari kayu pada bagian bawah, serta dilapisi tembaga pada bagian tengah. 40 tiang ini merupakan penyangga utama bagi kubah besar yang terdapat pada Masjid Agung Al-Falah. Konstruksi tiang-tiang ini dipercaya mampu bertahan terhadap goncangan gempa. Saat melihat ke dalam kubah besar, ada hiasan aksen garis-garis dalam berbagai warna. Bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Hal ini sangat bertolak belakang dengan bagian luar kubah yang hanya dilapisi dengan cat berwarna putih polos. Kubah pun semakin terlihat indah dengan adanya kaligrafi yang terbuat dari kaca. Kehadiran sebuah lampu hias dengan ukuran cukup besar bermaterialkan tembaga juga semakin mempercantik sisi dalam masjid. Pada sisi mihrab, Masjid Agung Al-Falah ini dihiasi dengan aneka kaligrafi yang terbuat dari kuningan dan tembaga. Bagian kanan mihrab terpatri kaligrafi yang bertuliskan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pada sisi kiri berhiaskan kaligrafi Nabi Muhammad SAW. Pada kiri dan kanan mihrab terdapat pula kaligrafi bertuliskan 4 sahabat Nabi. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diindonesiakan menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa kungkungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Dalam bagian masjid, kita akan menemukan berbagai benda antik, misalnya lampu hias berukuran besar di tengah kubah, mimbar antik, jam kayu, serta beduk masjid. Selain menikmati interior dalam masjid, kita juga bisa bersantai di taman sambil memandangi kemegahan masjid dari luar. Bagi yang akan mengunjungi Masjid Seribu Tiang ini, disarankan untuk berfoto dengan latar masjid ini. Masjid yang sering juga disebut Masjid Seribu Tiang ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kegiatan keagamaan. Bagi para jemaah yang hendak beribadah, maka akan menemukan fasilitas seperti tempat parkir yang mampu menampung puluhan mobil, tempat penitipan sepatu dan sandal, tempat wudhu, dan toilet. Masjid ini juga telah dilengkapi dengan genset serta sound system yang lengkap. Pada halaman masjid, pengunjung akan menjumpai adanya taman yang berhiaskan aneka tumbuhan. Tak hanya itu, pada Masjid Agung Al-Falah juga terdapat aula serbaguna yang bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti melangsungkan pernikahan, koperasi, alat-alat kepengurusan jenazah, serta sekretariat, perpustakaan dengan koleksi bermacam buku agama dan juga madrasah. Lokasi Masjid Agung Al-Falah terletak di pusat kota Jambi, juga membuat wisatawan tak akan merasa kesulitan untuk menemukan penginapan apabila ingin bermalam. Selain itu, di sekitar masjid juga banyak dijumpai warung, kafe, dan rumah makan, serta sekolah. Bisa dituju usai wisata religi ke Masjid Kebanggaan Masyarakat Jambi ini. Berkunjung ke Masjid Agung Al-Falah tentunya dapat memberikan pengalaman wisata religi yang cukup berkesan. Kegiatan yang bisa dilakukan ketika berada di masjid ini adalah menikmati keindahan arsitektur masjid dan hunting foto. Tips berwisata di Masjid Agung Al-Falah. Saat berkunjung ke masjid, gunakanlah pakaian yang tertutup dan sopan sebagai bentuk rasa hormat terhadap tempat ibadah umat muslim. Jagalah perilaku dan tutur kata kita selama berada di lingkungan masjid. Taatilah tata tertib yang berlaku di masjid, hormati jamaah lain yang sedang melakukan ibadah, dan jangan mengganggu. Jika ingin memotret, sebaiknya izinlah terlebih dahulu kepada pengurus masjid.
Jagalah kebersihan masjid dan jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, jagalah keindahan serta kelestarian masjid, serta jangan merusak bangunan dan fasilitas yang ada di dalamnya. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua mendapatkan informasi dari video ini. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Yeah, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. And salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. And salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Make the stress go away, go away. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And the salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. And the salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. All my life, I know you've been guiding me. You're the one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. All my life, I know you've been blessing me. You're the only one who knows my destiny. I'll be alright, I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And the salam, wa minka salam.